Kita kembali di Let's Talk with John Paul dan MC Bensu. Nah, kali ini Edisi khusus ya? Edisi khusus Yap. pastinya. Nah, berhubung narasumber kali ini sebenarnya sudah kita undang jauh hari sebelumnya ya. Podcast pertama kita dia orang nih, bro. Ya, mereka. Iya kan? Yang Oke. pada saat itu dia memprediksi sesuatu, kita selalu bilang bahwasannya prediksi dia adalah yang global, bla bla bla, dan kurang percaya lah sebenarnya. Dan kita merasa nggak tepat nih, ya kan? Dan kali ini untuk seluruh pendengar City Radio dan juga John Paul Lovers serta teman-teman yang lagi live di IG MC Bensu. Betul. Kali ini kita akan menguak sedikit tentang misteri 182. Namun kali ini kita tidak akan mendahului siapapun ya. Jadi kita hanya akan bertanya dengan penasarannya DM pertanyaan yang masuk ke kita. Betul. Nah, berhubung Eji pernah hadir di podcastnya kita untuk podcast pertama. Iya. Nah, sebelum kita memulai, tentunya kita juga turut berduka cita untuk seluruh korban dari SJ182 ya. Semoga arwah semuanya diterima di sisinya, serta seluruh keluarga besar bisa tabah untuk menghadapi cobaan ini. Ya. Oke, kita mulai Ko Jompau ya. Yes. Nah, untuk teman-teman dari IG ataupun live IG boleh langsung memberikan pertanyaan di kolom komentar. Tentunya akan langsung dijawab oleh AG ya. Iya benar. Oke, AG, by the way, untuk teman-teman John Paul Lovers City Radio mungkin ada beberapa yang belum mengenal AG. Saya juga akan memperkenalkan AG. AG adalah kebetulan seorang indigo yang memprediksi bahwasannya dia menggambar nih dan memposting di Instagram Madiro AG. Madiro di Instagramnya ya. Madiro AG di Instagramnya kebetulan memposting satu gambar pesawat yang jatuh ke laut. Iya benar. Ya. Dan ternyata setelah postingan ini 3 hari atau 4 hari? 4 hari. 4 hari sebelum kejadian ya? Iya 4 hari sebelum kejadian, benar. Dan benar-benar ada pesawat yang jatuh ya. Dan terjadi. Ya. Oke. Bisa tahu nggak kenapa kamu tiba-tiba ingin menggambar itu gitu? Kenapa bukan kapal laut atau apa misalnya gitu kan? Jadi apa sih yang terlihat dari kamu itu apa? Kenapa kamu bisa menggambar seperti begitu gitu? Oke, jadi gini kok. Sebelum kita terlalu jauh dulu, saya pengennya si teman-teman John Paul Lovers itu melihat kembali video pertamanya John Paul bersama Jeritan Alam, supaya bisa mengetahui dari mana asal mula Eji bisa dapatin hal itu. Yes. Ya, di episode pertama di ya. episode pertama benar. Nah setelah itu untuk pertanyaan Koko yang tadi, kenapa Eji menggambar pesawat bukan kapal laut atau bukan tabrakan kereta api? Benar. Yang boleh Eji simpulkan di sini itu adalah penglihatanku. Nah, boleh Eji luruskan lagi. Eji selalu bilang itu bukan prediksi kok. Karena kalau prediksi kita menerka, kita menebak kok. Kita menebak akan apa yang akan terjadi. Dan kita tidak bisa secara spesifik apa yang kita tebak seperti yang Koko bilang terlalu global. Iya, benar. Nah, yang Eji lihat itu adalah susunan puzzle kok. Susunan puzzle. Jadi ini hampir sama dengan setiap kali Eji ngomong. Puzzle pertama itu yang Eji lihat itu adalah lautan yang luas. Jadi kalau hanya satu puzzle itu Eji nggak berani simpulkan apapun, karena penyimpulan apapun itu akan berakibat fatal untuk asumsi penonton, untuk asumsi publik. follower, untuk publik itu akan sangat fatal banget. Contoh misalkan Eji gambar laut, untuk puzzle pertama langsung Eji gambarkan laut, yang kurang memahamin akan menganggap itu tsunami. Iya, Ya benar, bisa jadi tsunami. Otomatis yang tinggal di pinggir pantai jadi takut semua. Itu akan membuat satu perasaan was-was. Itu malah menimbulkan satu kegelisahan. Nah, contoh gambar puzzle kedua, itu pertama kali Eji lihat itu seperti gundukan tanah. Gundukan pertamanya itu perkiraan Eji waktu melihat gambar itu seperti gunung. Nah, seandainya Eji terpisah gambar gunung, orang akan menganggap itu letusan gunung. Iya, bisa gunung berapi. Gunung kan? berapi dan sebagainya. Itu akan menjadi timbul persepsi yang lain lagi. Nah, awalnya itu kenapa Eji itu selalu gambar yang komplit supaya tidak ada salah persepsi. Ada air, itu penampakan pertama, ada gundukan seperti gunung, dan yang terakhirnya ini yang mencengangkan kok. Ada sesuatu yang dari atas turun ke bawah itu jatuh sangat cepat sekali. Yang Eji lihat itu sangat cepat sekali. Jadi sesuatu yang jatuh itu, nah ini kan sudah mulai jelas sudah mulai mengecil untuk
pertimbangan kemungkinannya. Sesuatu yang dari atas bisa jadi benda langit, misalkan seperti UFO atau apa sebagainya. Tapi semakin Eji konsentrasikan, ternyata Eji melihat gambaran satu pesawat kok. Tapi satu pesawat itu sangat kencang banget. Nah, kalau ditanya waktu itu nampak itu Sriwijaya enggak, karena itu kencang banget kok. Itu kencang banget menghantam ke air dan pecah. Tapi menggambarkan pesawat enggak? Belum juga. Awal pertama dapat gambaran ketiga itu belum menggambarkan pesawat karena dia cepat banget kok. Jadi entah per berapa kilometer per jam itu menghantam. Terakhir seperti Eji mencoba berkonsentrasi slow mo kan gitu lah ibaratnya kok. Slow mo kan. Kok kayak bentuk pesawat gitu loh. Bentuknya itu seperti pesawat. Karena itu besar banget kan. Nah, terakhir begitu 3 kesimpulan yang Eji dapat itu sudah mengarah ke detail, baru berani Eji gambarkan. Dan waktu itu seperti yang di podcast pertama, waktu itu kita duduk bertiga, ada Kolim, ada Bang Opung, sama ada Eji, bertiga kita duduk pas lagi ngobrol. Eji langsung bilang akan ada terjadi kecelakaan pesawat. Nah, dan satu lagi ada Bang Purba yang kebetulan kemarin ikut datang juga. Nah, Bang Purba orang pertama yang nanya, itu kira-kira kapan ya kok? Dan Eji bilang kayaknya secepatnya, karena gambar puzzle-nya itu datangnya cepat banget. Puzzle pertama itu di sekitaran siang, puzzle kedua itu di malam, puzzle ketiganya itu datangnya di besok. Dan di malamnya Eji langsung simpulkan itu dan langsung Eji gambarkan. Dan dia juga dikasih warna sebenarnya sih dari gambar kamu itu ya. Karena Sriwijaya ini kan dia ada warna biru, merah benar. Jadi dia kan dari gambar lautnya dia kasih biru. Itu terus dia punya gundukannya merah gitu ya. Gundukannya hijau dan hijau dari pesawatnya itu ada merahnya, kecepatan itu kan. Sebenarnya itu dari sana bisa kelihatan sih dari warna ini ya. Benar. Kodenya gitu. Benar. Jadi by the way Eji, kalau kita cerita tentang masalah puzzle kan memang udah banyak ya. Eji udah banyak diwawancarai. Yang saya mau tanya nih, puzzle itu datang diminta oleh Eji atau datang sendiri nih? Nah, yang sering Eji sebutkan itu kepada teman-teman yang tanda kutip ya, teman-teman yang percaya, yang pernah tahu Eji bisa melihat, itu Eji sering bilang itu kayak gelombang masa depan kok. Kalau Eji sering cerita, jadi apa yang akan terjadi itu ada gelombangnya kok. Di sekitaran kita itu ada gelombangnya. Nah, kenapa indigo itu jadi seperti ada kursus yang ada ilmiahnya kok, bukan hanya sebatas hanya kamu indigo, kamu itu bisa meramal, bukan. Kalau Eji sih belum mengenal terlalu dalam untuk kata indigo itu ya kok. Tapi yang pastinya itu gelombang-gelombang itu kita yang bagi yang peka itu bisa menangkap kok. Tapi sepotong-sepotong. Itu pas kapan ya? Pas mungkin pas mimpi tidur, atau mungkin kamu lagi makan, atau kamu mungkin lagi bicara begini tiba-tiba gelombang puzzle yang kayak kamu ngomong itu tiba-tiba masuk, atau sepertinya itu di saat kita konsen sih kok. Terkadang contohnya gini, kita lagi ngobrol nih, saya kan pasti fokus apa yang Koko bilang, ya kan, benar. Nah, terkadang fokus aku bisa tiba-tiba lari kok, fokus Eji bisa lari ke satu hal, langsung datang, tiba-tiba akan ada ini, gitu ya. Akan ada satu ini puzzle gitu, sudah ada puzzle A gitu kan, tinggal Eji simpan dulu, keep dulu puzzle A ini kira-kira apa ya artinya, keep dulu, baru setelah itu pas misalkan mungkin Eji jalan pulang, ketemu lagi puzzle B, kayaknya ini sinkron nih, ini cocok nih puzzle-nya nih gitu loh. Baru pelan-pelan disusun kok. Jadi untuk puzzle itu tidak bisa dipastikan 3 atau 2 atau 4, tergantung kesimpulan terakhirnya Eji. Kira-kira ini clue-nya udah dapat belum? Ini kayaknya udah gini deh gitu. Nah, ada case yang puzzle-nya bisa sampai 5 sampai 6. Nah, cerita setelah Eji posting di Instagram feed-nya itu yang pesawat benar. Yang jatuh. Ya, benar. Kan berarti kan berselang 4 hari ya? 4 hari tadi ya, 4 hari. Ya, nah, H-1 atau pas hari H sebelum pesawatnya terjadi jatuh, itu ada nggak bisikan atau kelihatan apa lagi yang mungkin lebih kuat lagi bahwasannya ini bakal hari ini nih jatuh nih? Ada nggak perasaan seperti itu, bro? Oke, gini kok. Jadi sebelumnya Eji juga harus jelasin, Eji akan posting apa yang menurut Eji itu layak untuk diposting. Yang tidak layak Eji nggak akan posting. Tapi sebenarnya ada puzzle
yang tidak Eji ceritakan dimanapun. Pertama kali Eji ceritakan di kalau Eji tidak salah di live IG-nya Romo. Dan untuk bagi yang kenal Kolim ya, itu ada aku ceritakan, ada Eji ceritakan. Sebenarnya ada satu puzzle lagi yang belum terjawab Eji, dan terakhirnya Eji terkejut. Ada puzzle S dan J. Waktu itu JS bukan S dan J. Ada puzzle J dan S. Nah, itu yang belum terjawab Eji, itu apa? Dan ternyata setelah kejadian, begitu waktu temen capturekan satu berita dari portal berita, bahwasanya Sriwijaya Air hilang kontak, itu masih belum ngeh. Terakhir begitu Eji lihat foto dari sosok si pesawat, ternyata Sriwijaya udah ganti logo ya. Ini pun baru tahu bahwasanya jadi S dan J. Dan di sana Eji terkejut. Nah, cuman dia nggak tepat S dan J, dia ada huruf J dan ada huruf S. Itu kok. Nah, cuman itu Eji nggak akan ungkapkan di publik waktu itu, karena kenapa? Itu akan membuat Eji itu langsung menjudge satu perusahaan, dan itu nggak akan. Nggak akan Eji lakuin karena itu berhubungan dengan hukum kan? Dengan brand juga dengan satu brand gitu. Jadi yang bagian-bagian part-partnya itu udah Eji simpan dulu, yang terlalu sensitif untuk di publik. Oke, mungkin Eji sebelum kita lanjut boleh say hi dulu. Ini ada yang dari Malaysia juga mungkin. Oh iya, dari Malaysia. Iya, benar. Ada yang dari Vietnam, Malaysia. Salam Kak. Jadi mungkin kalau cerita tentang Eji sih udah banyak di tempat lain ya. Jadi kali ini mungkin kita langsung fokus ke pertanyaan-pertanyaan yang muncul di Instagram, boleh ya? Ya, boleh ya. Kita mulai dulu dari yang pertama. Ini ada. Tapi sebelumnya kok yang seperti yang tadi Eji bilang, yang bisa Eji omongin akan Eji omongin. Pasti. Kalau terlalu krusial, mohon maaf, nggak bisa terlalu dipublikkan untuk ininya. Iya, pasti kita pilih-pilih. Ya. Oke, jadi pertanyaan pertama mungkin ini dari Kelvin Chandra 88. Ya. Saya mau tanya, ada apa dengan Pontianak? Ada merasakan nggak tentang Pontianak? Karena sudah 3 pesawat setelah SJ jatuh yang gagal mendarat atau landing di Pontianak. Nah, kalau spesifiknya Pontianak itu Eji tidak ada gambaran, tapi yang pastinya 2021 ini akan banyak kejadian alam. Itu sudah pasti kok. Dan akan melebihi kejadian di 2020. Nah, kejadian alam. Salah satunya yang akan sering terjadi di setiap wilayah itu adalah awan yang tidak tentu kok. Kadang bisa gelap banget, kadang bisa terang banget, hujan deras. Itu akan terjadi karena yang Eji lihat, yang pernah Eji lihat itu masih puzzle awal, itu banyak banget gejolak di atas. Tentang awan ya berarti. Tentang awan. Ya, jadi secara spesifik Eji belum mendapat apa yang terjadi di Pontianak. Tapi sekali lagi Eji nggak akan terlalu spesifik menjelaskan tempat. Benar. Karena itu terlalu beresiko untuk publik. Iya. Jadi was-was terakhir ya. Iya, benar. Nah, oke, kita langsung aja menuju ke pertanyaan kedua. Ya. Ini ada salam dari Melbourne. Oh, dari Melbourne. Hai, Kakak. Terus ada dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih sudah mendukung Eji. Iya. Bro, setelah tiba-tiba kamu viral dan terkenal, perasaannya gimana, bro? Makin sedih atau senang nih? Sebenarnya beban terberat di viral itu ya sangat berat sih kok, jujur. Karena sekarang semua mata tertuju pada Instagram Eji. Perasaan paling mendasar di Eji itu, apapun yang Eji tulis di Instagram itu akan jadi satu ketakutan. Itu udah pasti kok, kegelisahan. Eji berusaha sekecil mungkin, seminim mungkin untuk miss. Itu yang paling penting. Jadi setiap apapun yang Eji post saat ini, Eji benar-benar jaga sampai Eji yakin baru Eji post. Itu benar-benar Eji jaga banget karena itu sangat beresiko tinggi kok. Benar. Contoh, terakhir kali Eji post ya seperti yang akan kita bahas juga kok, angka 1, 7 dan 9. Itu terjadi banyak spekulasi. Banyak ide dari teman-teman, banyak penglihatan maksudnya dari
lintasan pikirannya ini akan gini itu kan jadi spekulasi. Banyak yang beli togel loh bro. Iya. Nah itu dia. Dan lucunya kata orang itu saya kan baca tuh kok. Saya baca komen. Jadi semua komen yang teman-teman tulis itu saya baca. Tapi mohon maaf sekali lagi, kenapa Eji tidak balas? Eji tidak mau ada perasaan yang diutamakan. Kok ini dibalas, aku tidak dibalas gitu. Makanya Eji tidak balas sama sekali. Eji baca, ada yang bilang hari pertama sebenarnya kejadiannya gini kok. Ini lucu kok. Pertama kali Eji podcast dengan Kolim di Jeritan Alam waktu itu di konten Jeritan YouTube-nya Jeritan Alam. Dan di akhir dari si konten itu tiba-tiba penglihatan Eji ada angka 1, 9 dan 7. 1, 7 dan 9 urutannya lah. Tapi itu sebenarnya bukan urutan. Pertama kali melihat itu gitu. Nah, setelah itu lucunya kok. Jadi Kolim bahagia tuh. Kamu ngelihat yang baru nih. Berarti sudah ada titik terang untuk teman-teman yang menunggu apa terjadi lagi gitu. Ya pantas nih banyak yang nanya nih. Untuk melanjutkan Pajal 179 dong kok. Ya. Nah setelah itu besok paginya itu kondisi malam kok. Besok paginya video itu dipost. Nah dipost di Jeritan Alam. Oke. Begitu dipost di Jeritan Alam, Eji bantu untuk teman-teman melihat postingan karena waktu itu Eji belum mau menulis angka 179 itu sebelum Eji pastikan jelas. Seperti yang Eji bilang. Oke. Jadi ada sebagian yang ngelihat kok. Ada sebagian yang ngunjungin YouTube. Nah, sorenya Eji live IG dengan Romo. Dengan Romo. Eji live IG. Di live IG ada yang nulis kok 179 itu apa? Ada yang lihat tuh kan. Jadi karena dia live, otomatis kan semuanya kan pada penasaran tuh 179 dapat dari mana nih gitu. Nah, tiba-tiba ada yang bunyi kok. Ada yang bunyi, maksudnya ada yang ketik, ada yang komen, Toto gelap katanya. Itu kode Toto mungkin gelap. Main-main atau apa kali ya. Mungkin awalnya main-main. Tapi ada yang mempercayai itu kok. Dan beli. Dapat. Oke, jadi cerita dapatnya dulu kok. Jadi gini, ini juga Eji benar-benar baca dari komen ya kok. Jadi begitu itu di malam jam 11 lewat sekian Eji sudah pastikan angka itu ada, benar-benar penglihatan yang jelas. Karena gini kok, pernah Eji bilang sama Koko juga di podcast yang pertama. Eji harus bedakan ini kenyataan atau halusinasi. Benar. Itu paling penting dulu. Atau halusinasi aja doang yang ngelewat doang. Atau ini benar-benar ditunjukkan penglihatan. Setelah malam penglihatan Eji post di jam 11-an, di post di feed, langsung ada yang komen kok. Terima kasih uang jajannya kok. Dibilangin begitu. Pertamanya kok, terima kasih uang jajannya. Jadi Eji lihat tuh ke bawah ada yang komen nomornya, yang buka nomor sekian. Dan ternyata nomor itu masih terbalik. Dapat tapi masih terbalik. Jadi mungkin si teman ini suka bermain kayak gitu, dia bolak-balikkan angkanya. Pintar dia ya. Ternyata dapat. Oke. Jadi hari ini ada nomor nggak? Oke. Dan ada yang unik lagi kok. Besok paginya, berarti kemarin semalam. Oke. Karena itu kan udah lewat tuh, itu 2 hari yang lalu. Yang malam, teman-teman yang malam sudah mau cakapnya sudah dapat kok. Dia komen dong di foto itu di paginya, makasih uang jajannya. Yang lain-lainnya ada yang komen, aduh aku ketinggalan, terlambat bla bla blanya sebagainya. Ada yang mungkin komen lebih negatifnya, kok baru kasih tahu setelah terjadi. Padahal sebelumnya sudah di-post gitu kan. Oke, itu lucunya. Ada lagi komen dari temen yang benar-benar mencengangkan. Saya coba lagi malam ini. Dan? Dan ternyata di malam ini angkanya sama persis susunannya. Keluar sama persis susunannya. Tapi yang jelasnya kita ini bukan promosi itu ya. Bukan promosi itu. Itu pasti bukan promosi itu. Nah, jadi, padahal sebelumnya nomor ini sebenarnya nomor togel atau itu masih belum. Itu masih Pajal pertama. Itu yang masih yang ditangkap. Dan di akhir-akhir ternyata togel. Iya. Dan itu jadi disalahfungsikan. Sekali lagi Eji juga jelasin sebelumnya di video Eji sebelumnya, tolong jangan setiap
ada angka disimpulkan begitu, karena itu akan menyebabkan Eji merasa bersalah jika seandainya angka itu memang bukan untuk itu dimainkan dan terjadi kerugian yang besar. Iya, benar. Jadi ini kita bacakan dulu nih dari Jubaida 8695. Kak, apakah melihat petunjuk yang datang itu karena berdoa pada Tuhan atau tiba-tiba muncul? Tadi mungkin udah dijawab ya ini ya. Ya, mungkin diperjelas ya, boleh. Jadi gini, kita masing-masing punya agama berbeda. Yakin dan percayalah, di setiap agama masing-masing ada cara untuk berdoa. Nah, itu cara paling mudah untuk kita mengasah konsentrasi kita. Misalkan sholat, itu cara paling mudah, karena itu di saat itu kita konsentrasi. Kita juga ada pengharapan. Nah, mungkin kalau di agama Buddha itu kita ada kelas untuk meditasi. Itu cara untuk mengasah, mempertajam gitu. Oke, mengerti. Lanjut ya. Ini ada Potato 81100. Angka 179 atau 197 yang dia tulis itu ada kaitankah dengan wafat ulama? Nah, itu dia, Kak. Itu tadi saya post dan saya juga terkejut karena ini benar-benar Eji belum berani nyimpulkan apapun karena itu gambaran pertama. Nah, dan di podcast kali ini Eji akan jelasin tidak semua puzzle yang Eji dapat itu sempurna sebelum kejadian. Itu paling penting kok. Jadi kalau dia sempurna dalam waktu dekat, kejadiannya itu akan sangat dekat. Nah, kita balik lagi ke podcast pertama. Eji udah ngomong kalau dia cepat 7 hari saja itu udah terjadi. Ingat kok yang kok penasaran? Yakin 7 hari, ingat ya kok? Yakin itu akan sangat cepat kok. Jadi kalau datang si puzzle itu bertahap dan lama, itu bisa jadi kejadian lama. Dan bisa jadi kejadiannya itu terjadi di tengah-tengahnya puzzle itu lengkap. Karena kenapa? Karena kalau kita ngomongin deja vu, ada puzzle yang terlewat oleh Eji, itu yang mungkin tidak tertangkap oleh Eji. Makanya kenapa Eji berani bilang itu terkadang puzzle-nya belum lengkap tapi kejadiannya sudah terjadi. Ini ada yang nanya nih, ini udah mirip-mirip kayak Final Destination film itu ya. Benar. Ya kan, kelihatan dulu ya kan. Kelihatan dikit kan. Ternyata terakhir tidak seperti yang kita pikirkan. Ternyata kok bisa jadinya ke situ gitu kan. Benar. Nggak sangka kan. Benar kok. Benar. Kalau posisi teman-teman itu menempatkan diri di posisinya Eji, itu benar-benar seperti Final Destination kok. Jadi seperti ini kok. Eji ngelihat pesawat jatuh. Hal pertama yang Eji waktu itu, hal pertama yang Eji benar-benar down. Pertanyaan di dalam hati Eji itu, apakah ada keluarga saya, ada teman-teman saya di dalam pesawat itu? Itu hal yang paling menyedihkan buat Eji. Karena Eji nggak bisa menolong siapapun. Kejadian alam, kejadian dari kesalahan manusia, error human, itu mungkin masih bisa diubah. Tapi kalau kejadian dari alam itu tidak akan bisa kita geser. Kita bisa memperkecil masalah itu, atau kita keluar dari masalah itu. Contoh, harusnya kan viral juga kok. Harusnya dia terbang pakai pesawat itu, ternyata tidak jadi karena masalah PCR kemarin itu ya. Itu dia sudah keluar dari masalah itu. Nah, itu dia. Saat ini Eji juga diperingatin sama teman-teman, makin banyak kamu share apa yang kamu lihat. Supaya apa? Supaya kita tidak ada di dalam itu. Ini boleh kita hubungkan dengan karma nggak bro? Yang seperti yang kita bilang tadi, gara-gara PCR nggak bisa lewat, terakhir dia tidak jadi penumpang, jadi selamat kan ceritanya kan. Dan habis itu yang di dalam kan ada sekitar 50-an penumpang kalau nggak salah ya, ada pilot dan lain-lain. Apakah ini juga termasuk salah satu karma yang berbuah bro? Nah, itu dia kok. Menurut Eji ini ya. Ini menurut Eji ya kok. Karena ini pertanyaan global kok. Karena gini kok. Sekali lagi Eji tidak menyinggung agama apapun. Karena setiap agama itu pasti ada bahasa apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Perbuatan apa yang kamu lakukan itu yang akan kamu dapat. Itu salah satunya. Yang kedua, kalau kita tanya, Koko tanya ke Eji, apakah itu ada hubungan sama karma? Kalau Eji sendiri pribadi itu akan ngomong ada hubungan. Karena setiap manusia ada hubungan keterkaitan karma. Hari ini Eji bisa duduk di sini dengan Koko Bensu, dengan Koko John Pao.
itu ada hubungan karma kita kok, di mana kita dipertemukan untuk duduk di hari ini. Termasuk jodoh lah. Termasuk ya bahasa umumnya mungkin jodoh, takdir gitulah. Tapi itu benar-benar ada ketertarikan. Jadi kalau pertanyaannya, jadi di pesawat itu semua orang 550 itu ada ketertarikan karma? Menurut Eji, iya. Harusnya ada. Harusnya ada. Karena kenapa? Bisa jadi nggak usah jauh-jauh. Yang Eji simak tapi tidak tahu itu betul atau enggak. Yang kemarin juga dari podcastnya Romo itu ada ngomongin ada 16 orang ya kalau nggak salah ya, satu keluarga ya. Tapi Eji belum lihat berita itu juga sih. Itu sudah satu keluarga, itu berarti kan sudah ada karma di satu keluarga itu. Nah, hubungan dengan orang lain bisa jadi itu kok. Apakah yang kita buat hari ini itu terhubung sama karma kita saat ini? Benar. Jadi kalau kita menempatkan diri kita itu di dalam itu, berarti kita akan jadi korban itu. Namun sekali lagi ya, kita tidak ada membahas tentang agama ataupun kita menambah luka korban mungkin ya. Benar. Tapi ini kita cuma bertanya, sharing untuk ini. Nah, jadi untuk Eji sendiri boleh ini enggak? Misalnya si Eji mungkin sekarang kan yang Eji posting selama ini kan alam semua ini, yang namanya gunung meletus, namanya pesawat dan lain-lain. Tsunami. Ada nggak pernah melihat sesuatu yang mungkin pembunuhan misalnya? Ada nggak? Misalnya di kita tinggal di kota Medan nih. Pas di kota Medan nih tiba-tiba kita bisa merasakan kayaknya tetangga saya besok bakal dibunuh nih misalnya. Pernah nggak kayak gini, bro? Jadi sebelum saya lanjutin kok, ini berarti kita cerita ke personal ya. Ini bukan global. Iya. Kalau personal banyak banget kok. Banyak banget. Jadi saya kasih salah satu contohnya. Ini terjadi di teman saya sendiri. Nah, kenapa Eji bisa lihat dia, orang lain kok Eji nggak bisa lihat? Karena kalau Eji lihat dia, Eji kan punya ketertarikan sama dia, berteman nih. Jadi tiba-tiba yang keluar itu kan bisa Eji tangkap, karena Eji kenal dia. Tapi kalau yang nggak kenal, Eji kan nggak tahu itu dia siapa, gitu ya. Jadi ini teman. Tiba-tiba kondisi lagi kerja. Kalau Eji tidak salah ya, soalnya udah lumayan lama lah, berapa tahun yang lalu. Tiba-tiba terlewatin satu gambaran mama dia akan lewat. Itu gambar pertama, itu pajar pertama. Itu pajar pertama, mama dia akan meninggal. Saya langsung ngomong sama dia, bro, aku nampak ini. Kamu siap untuk dengar? Kenapa kok? Ini akan kejadian gini. Aduh, Koko bisa bantu aku, apa yang bisa membuat dia lewat? Itu dulu. Apa yang bisa membuat dia meninggal? Aku akan coba tangkap lagi. Tangkapan kedua, jatuh, membentur kepala, darah berceceran, meninggal. Itu tangkapan kedua, foto kedua, pajal kedua. Saya bilang sama dia, akan jatuh. Ada caranya nggak? Aduh, kalau untuk caranya Eji nggak bisa merubah takdir atau karma apapun, kan ini karma yang harus dijalanin. Ini akan terjadi gitu loh. Kita perkecil kemungkinan terjadi. Berhubung si teman itu di Medan, mamanya itu di Jakarta. Mamanya di Jakarta. Begitu mamanya selang berapa hari lah, nggak sampai seminggu sih, harusnya sih nggak sampai seminggu. Mamanya telepon. Mama ada yang mau kos. Mamanya tinggal sendiri nih di Jakarta, karena mamanya jualan kan. Ada yang mau kos nih di tempat mama sama mama nih gitu. Kamu kasih nggak, katanya. Sebagai anak dong, dia kan harus nanya kan. Anaknya nanya ke aku, kasihkan, aku bilang. Mungkin itu kalau mungkin kita di Chinese seperti pecahkan itunya lah ya. Iya, supaya bisa pecahkan itunya. Ada kuijin kalau di Chinese ya, ada kuijin gitu. Kasih, bilang. Nanti dia jahat kok. Sekarang kamu lebih memilih dia jahat atau dia itu menyelamatin. Dan singkat ceritanya dapat. Tiba-tiba dia lost kontak. Maksudnya kita nggak kontak-kontakan. Terakhir aku tanya dia pas telepon ya, tanya, kamu di mana? Di Jakarta, bro. Kenapa? Mama aku jatuh beneran, kepalanya sobek, darah. Dan tahu kok, orang yang dia kasih untuk tinggal, ditulah orang yang menyelamatinnya. Karena begitu kos, mamanya kan jatuh, nggak ada yang tahu di rumah. Pas si orang itu ada di rumah, entah nggak kerja atau apa deh, turun ngelihat mamanya bawa ke rumah sakit.
dan terhindar dari meninggalnya. Tapi jatuhnya tidak, meninggalnya iya. Jatuhnya iya, meninggalnya tidak. Terselamatkan. Iya. Nah, itu yang Eji bilang. Apapun perbuatan baik kita itu membuat kita keluar dari masalah itu. Itu yang paling penting. Bukan kita takut akan kejadian itu jadi parno, jadi nggak berani keluar dan sebagainya. Itu jangan. Tapi kita berusaha supaya tidak ada di dalam masalah itu. Itu paling penting kok. Iya. Ini ada fans ya. Mega, salam dari Semarang. Siap. Say hello. Hai, Kak. Terus ini ada yang nanya juga nih, Bro Eji punya kelebihan penglihatan ini apakah ada keturunan dari nenek moyang? Dari pertanyaan dari Leo Tommy ya. Nah itu pertanyaannya yang sudah Eji jelasin tuh di podcast pertama. Jadi betul. Ditonton. Bisa cek aja langsung ya Tommy ya bener. Di Jompau Channel episode pertama. Ya benar. Judul Jeritan Alam ya. Kalau gitu kita skip ya. Oke. Ini ada clue dan kode-kode di penglihatan Kak Eji. Itu bikin beban gak sih? Saat ini beban banget kok. Kalau dulu masih beban. Masih kategori kalau 1 sampai 10 dulu masih beban 2, 3. Karena itu masih penglihatan pertama. Jadi masih belum ada kekhawatiran dari Eji. Saat ini iya. Kenapa? Saat ini banyak banget mata yang menonton Eji. Bahkan sampai kok kemarin saya di-share dari Vietnam, berita Vietnam juga sudah memposting Eji. Yang sampai Eji nggak tahu bahasanya, cara nulisnya apa, itu sudah memposting Eji. Artinya bukan hanya masyarakat Indonesia, negeri tetangga seperti tadi Malaysia itu udah banyak banget yang ngeliat Eji. Jadi itu sangat beban banget buat Eji di saat Eji akan salah. Meskipun sekali lagi Eji bilang Eji hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Tapi itu akan jadi satu tingkat kepercayaan yang Eji paling takutin. Tingkat kepercayaan. Karena berturut-turut yang Eji gambarkan itu kan terbukti. Jadi menganggap Eji melebihi Tuhan. Itu yang Eji paling tidak mau. Karena kita masing-masing di atas kita masih ada Tuhan. Jadi ya mungkin kalau bahasa singkatnya mungkin Eji ditunjukkan sebagai mediator untuk melihat itu, mediator untuk melihat itu, tapi bukan untuk dipercayain, bukan untuk diagung-agungkan, karena Eji juga manusia biasa. Itu sih kok. Kalau misalnya Eji seperti yang kita ketahui kan postingnya di Instagram nih, feed ada berita-berita ataupun prediksi yang dilihat, pajak-pajak yang disusun yang udah lengkap diposting nih. Itu termasuk melanggar kode etik ataupun rahasia langit gak bro? Ini kan sering ada muncul kayak gini kan. Benar. Jadi ya mungkin teman-teman yang lain, teman-teman Indigo juga tahu. Ini akan ada, kalau Eji akan ada beban karma di Eji, apapun yang Eji tunjukkan. Contoh ini hal paling simpel yang akan Eji kaitkan, yang kemungkinan bisa terjadi. Contoh ya kok. Contoh, misalkan nih, kita anggap gambar pesawat saja kok. Di gambar pesawat itu akan terjadi kecelakaan. Salah satu dari, ini contoh ya kok, salah satu dari follower Eji ternyata berniat merampok di tempat itu. Karena melihat yang Eji buat itu jadi tidak jadi berangkat. Oke, Eji menyelamatin dia, tanda kutip ya, mendapat karma baik pastinya. Kalau bahasa umumnya sedikit pahala lah. Tapi jika besok dia berangkat dengan pesawat lain dan merampok, Eji dapat karma buruknya kok. Itu dia kok. Jadi setiap hal yang Eji tampilkan, kalau memang membantu secara baik, itu Eji sangat berterima kasih. Tapi tanpa disadari kalau membantu yang jahat untuk terlewatkan dari itu, Eji akan dapat karmanya. Karena kenapa? Besoknya dia jadi merampok. Harusnya dia di pesawat itu dia sudah tidak merampok. Iya benar. Itu dia. Oke, tapi yang paling membuat penasaran di komen-komen Instagram nih udah banyak juga nih. Semuanya 1, 7 dan 9 nih. Semua tanya 179. Ini ada yang spesifik. Betul nggak prediksi tentang kode 179 itu adalah perang dunia? Udah bisa dapat gini nggak bro? Belum, sangat minim banget kok. 179 itu hanya angka. Tidak ada lebih dari itu sampai hari ini. Biasanya sih Eji butuh puzzle kedua atau puzzle ketiga
itu baru bisa sedikit ada titik terang. Kalau puzzle pertama masih sama sekali belum kok, masih abu-abu banget. Nah, jadi yang seperti tadi kok ada yang kaitkan dengan maaf cakapnya, sorry, dengan yang itu yang totogram itu Eji juga nggak berani ngomong karena Eji nggak mau spekulasi sama sekali kok. Ini benar-benar dini banget. Nah, yang lucunya gini kok, kalau ada pertanyaan apa di angka itu bisa terputus, artinya gini, misalkan nih kan tadi ada yang kaitkan dengan wafatnya Syekh Ali Jaber ulama, apakah itu pertanda itu bisa jadi ya bisa jadi enggak kok. Contoh, kalau si puzzle ini terputus tidak ada sambungannya lagi, bisa jadi itu, tapi Eji dapatin belum lengkap sudah kejadian. Itu sih yang bisa Eji bilang ya. Oke. Ini masih 179 nih. Ya, karena semua pada berarti khawatir. Intinya 179 belum fix ya. Belum. Jadi tidak ada cerita ini adalah tsunami, adalah apa belum tahu lah ya. Jadi untuk yang berikutnya. Ya, untuk teman-teman yang di Instagram yang tanya tentang 179 mohon maaf ya, itu belum bisa dijawab. Benar. Okay. Jadi kali ini saya ini ada yang dapat loh 3D Hong Kong. Nah, itu dia. Nanti makasih uang jajannya lagi kok. Ini lama-lama saya diangkat sama polisi kok. Januari, Juli, September. Ada yang spekulasi bro. Ini udah banyak kali bro. 179. Nah, Januari, Juli, September. Ya, tadinya gini kok. Sebenarnya niat paling awal Eji kenapa harus ditunjukkan puzzle-nya, karena Eji pengen teman-teman itu melihat susunan puzzle yang selama ini Eji dapat. Jangan tiba-tiba melihat misalkan gunung meletus, nampak gambar gunung meletusnya doang. Nah, Eji berniat baik awalnya kok. Oke, yuk teman-teman lihat apa yang aku lihat, apa yang Eji lihat. Jadi Eji kasih ini, Eji lihat puzzle pertama nih, tunggu puzzle kedua, tunggu puzzle ketiga. Nanti Eji akan tunjukkan semua puzzle-nya, sama-sama kita simpulkan, sama-sama kita lihat kemungkinan, dan sama-sama kita berjaga-jaga diri. Nah, tapi begitu setelah Eji post puzzle pertama, itu jadi spekulasi kok. Itu yang sebenarnya menurut Eji bahaya banget sih, jadi spekulasi. Bahkan ada teman-teman benar-benar teman dekat DM ke Eji, tolong lain kali jangan kasih puzzle angka dong, kasihan teman-teman nanti malah terjerumus. Nah, itu yang jadi beban Eji juga sih. Eji jadi berpikir, juga ya. Kasih tahu salah, nggak kasih tahu salah. Terakhir kan, sebenarnya itu kan gimana netizen menerima sih ya kan. Bener. Nah, jangan ke negatif lah sebenarnya. Nah, kalau dibilang tapi Koko benar 2 kali gitu loh. Yang benar atau nggak benernya saya juga nggak tahu kok. Saya juga nggak tahu sih itu benar atau tidak. Tapi itulah angka yang Eji lihat. Kalau dikaitkan malah kemarin lucu, Eji malah berpikir apa yang bisnis ini juga ngelihat Instagram Eji ya. Malah berpikir jadi apa dia ngikut juga ya. Jadi coba aja lah, mana tahu dia ngomong nggak ada yang mau ngikutin kan lumayan ngelewat ya. Sampai Eji sendiri sampai di dalam diri berspekulasi seperti itu kok. Oke, ini kita lanjut. Kita skip dulu 179. Tapi ini kayaknya pertanyaannya agak aneh sih. Ada korban yang selamat nggak dari puluhan penumpang pesawat? Harusnya sih kalau dari resmi berita sih udah nggak ada yang selamat harusnya ya. Ya, karena itu juga Eji tidak akan Eji tahu, pasti tahu. Karena Eji melihat gambarannya, tapi Eji tidak akan mengungkap itu ke publik. Eji masih menjaga perasaan-perasaan orang, perasaan hati dari keluarga mereka yang ditinggalkan. Itu sangat menyakitkan kok. Seandainya mereka tahu kalau yang terjadi itu bagian dari keluarga mereka, tapi dilihat sama Eji kondisi mereka gimana, itu sangat menyakitkan sih kok. Iya. Jadi itu ada beberapa hal juga yang mungkin kelihatan juga nggak bisa, tidak bisa dipublik. Nggak bisa dipublik ya. Tidak bisa dipublik. Salah satu contoh kok. Salah satu contoh kejadian yang Eji lihat, yang teman-teman tahu, yang tidak bisa Eji kasih publik itu adalah kejadian bom Surabaya. Bom Surabaya? Ya, itu Eji tidak bisa kasih tahu ke publik. Tapi padahal dari Jawa Hari udah ada masuk puzzle-puzzle yang ini ya. Dan lengkap puzzle-nya kalau Eji tidak salah sekitaran 5 hari atau 6 hari sebelum kejadian juga. Dan itu puzzle lengkap dari mulai pertama ledakannya, puzzle semua lengkap. Kenapa Eji berani ngomong saat ini? Karena itu sudah terjadi kok. Betul. Itu sudah terjadi. Dan ini masih ada puzzle yang nyangkut. Dan di sinilah Eji ngobrol. Ada puzzle nyangkut yang juga tidak bisa Eji ngomongin ke publik, tapi itu benar-benar urgent banget. Ada satu puzzle
yang tidak bisa Eji omongin ke publik. Nah, jadi jika Eji diminta dari pihak berwajib untuk menjelaskan puzzle itu, tapi memang belum lengkap, Eji akan sampaikan. Gitu ya. Ya, itu ada satu puzzle yang berarti harus dari pihak berwajib ya, baru bisa kamu sampaikan ya. 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 Bro, ini juga saya melihat banyak juga di komen-komen dari foto yang kamu posting. Ya. Semua pada bertanya dan saya lihat memang kayaknya di komen bro kan tidak menjawab nih. Ya. Mungkin nih untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ini. Iya, oke. COVID-19 kapan berakhir, Pak? Oke. Ada puzzle nggak? Oke. Mana tahu puzzle vaksin keluar kan? Iya. Oke. Ini pertanyaan kayaknya ada di podcast 1 deh. Ada ya? Ada deh kayak harusnya. Ada sempat ungkit sih. Ada sempat ungkit ya, ada sempat. Tapi nggak detail sih, cuma maksudnya bilang. Oke, satu hal yang Eji akan jelaskan ke teman-teman semua, untuk Jompa Lover, untuk teman-teman Eji yang di Instagram. Eji tidak bisa menentukan tanggal karena Eji nggak pernah nampak tanggal. Kalau ada angka itu bisa jadi tanggal, tapi itu sangat kecil kemungkinan di tanggal. Di bulan mungkin iya, tapi di tanggal tidak. Kecil kemungkinan karena jarang banget Eji dapat angka itu tanggal. Bisa jadi bulan 7 sudah 50% habis. Ya. Bulan 9 tuntas habis. Amin. 179 kan kemungkinan. Wih, bisa loh. Iya kan, bulan 1 vaksin. Vaksin udah ini kan. Bulan 7 50% udah mulai 9, mau bersih ya kan. Bulan 9 tuntas, tidak ada lagi nama COVID. Pas ulang tahunku itu kok. Itu cocok. Iya kan? Ya, itu spekulasi. Yeah. Jadi itu kemungkinan, bisa juga kemungkinannya itu berupa nomor seri. Itu bisa jadi. Jadi benar-benar belum bisa, misalkan lah kalau misalkan kita ya ada teman-teman yang kaitkan ke flight number. Nah, itu benar-benar belum bisa Eji simpulkan apapun karena itu benar-benar awal banget kok. Jadi ditunggu aja lah intinya ya. Kalau untuk COVID, tanggal Eji tidak akan simpulkan apapun. Nah, kalau untuk apakah pandemi ini berakhir? Pandemi ini akan berakhir. Tahun ini atau tahun depan kira-kira? Belum ada mungkin gambaran. Di puzzle-nya terakhir gambarannya ini masih ada waktu, masih ada perkembangan waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah virus ini akan berakhir? Yang pernah Eji lihat tidak akan berakhir. Tapi nanti dia akan jadi satu penyakit ringan bagi kita, seperti flu, nah sejenis kayak gitu kok. Jadi bersin, batuk, sejenis kayak gitu. Jadi sesi kali ini lompat-lompat pertanyaannya nggak apa-apa lah ya. Kita ini ya, berhubung ini kebetulan live. Karena kan sesi ini kan untuk tanya jawab yang belum terungkap. Betul bro, sekali. 2021. Ya. Apa pesannya, bro? Ini pertanyaan dari Melbourne nih. Oke. Pesan 2021, teman-teman, usahakan hindarin tempat-tempat yang berhubungan dengan alam. Kalau tidak penting banget, nggak usah pergi. Mulai sekarang? Ya, untuk tahun 2021. Oke. Jangan misalkan gini, yang punya kebiasaan hiking, contoh kan, selama ini mungkin setiap minggu kurangin lah. Jadi karena kita nggak tahu kapan akan terjadi lagi. Dan Eji juga nggak berani ngomong tanggal berapa, bulan berapa. Tapi kejadian alam itu masih sangat banyak. Untuk 2021. Untuk 2021. Berarti pertanyaan kedua ini sama nih. 2021. Ya. Apakah akan ada pesawat jatuh lagi? Ini kayaknya nggak perlu dijawab, bro. Ya, karena belum ada penglihatan. Jangan dong, bro. Punya cerita tentang SJ. Ya. Sudah ada gambaran sebelumnya belum? Kronologi jatuhnya pesawat. Oke. Intinya nih semua pertanyaan nggak mau dijawab juga nggak apa-apa ya. Jangan dipaksa. Dan di mana-mana juga Eji udah ngomong, apa yang Eji lihat adalah pesawat yang sangat kencang turun ke dalam air dan pecah. Itu aja yang bisa Eji bilang. Kalau kronologi di atas itu Eji tidak ada lihat sama sekali. Tidak nampak di penglihatan Eji. Bisa jadi puzzle belum lengkap atau bisa jadi itu memang tidak ditunjukkan ke Eji. Bro, ini nasibmu, bro. Nasibmu bener. Kenapa? Karena semuanya pasti menuntut untuk
selanjutnya apa ini? Jadi lu mau tidak mau harus benar-benar. Tapi nanti itu juga akan dari pemerintah, kita balik lagi serahkan ke pemerintah, itu kan juga akan ada fakta yang benar. Itu juga akan sudah terjawabkan sih kok. Karena gini kok, anggap saja pajel itu datang, tapi setelah KNKT mengungkap kejadian aslinya, useless juga kan, sama juga. Bener. Jadi pajel itu nggak usah ditunggu, tunggu aja rilis resmi pemerintah untuk pesawat itu. Ya, itu lebih ini ya. Oke, next kita skip dari pesawat-pesawat dan korban-korban. Kita sekarang masuk ke tahun 2021. Oke. Apakah akan lebih baik 10 kali lipat dari 2020? Yang pertama mungkin kesehatan dan juga ekonomi itu yang penting, bro. Coba bro, kira-kira 2021. Oh, ini jadinya meramal kok, karena saya belum lihat apapun. Kamu, makanya gue bilang kasihan sama kamu terakhir. Tapi gini, tapi kenapa yang tadi Eji berani bilang 2021 bencana? Karena itu sudah ada pajel pertamanya. Nah, tapi bagi yang benar-benar riskan, Eji nggak akan tampilkan dulu seperti sebelumnya. Benar-benar riskan. Seperti yang tadi yang Eji bilang, awan gelap itu sudah ada pajelnya. Nah, jadi gini kok, di Eji itu bukan hanya satu pajel kok. Nah, itu dia yang benar-benar teman-teman juga harus tahu. Bukan hanya misalkan nih 3 hari lagi misalkan nih Koko Benso akan jatuh, contoh ya. Misalkan nih bukan hanya terpatok pada kejadiannya Koko. Banyak ya. Bisa jadi yang 5 hari ke depan ada siapa lagi, itu juga pajelnya datang. Nah, tinggal Eji pilah, ini pajel untuk yang mana, ini pajel yang untuk yang mana. Berhubung karena pesawat itu karena kejadian yang dekat, pajelnya lengket. Dekat betul. Nah, gimana cara Eji pilah pajel satu kasus kasus satu untuk pajel A, pajel B, pajel C, gimana Eji pilah? Itulah yang beban. Bro, kulihat lu lama-lama bisa stres lo kayak gini, bro. Jadi mana yang didahulukan dulu gitu. Berarti kan dia mempelajari itu kan. Karena gini, nanti sistem pajelnya, pasti akan ada pertanyaan kok. Berarti bisa aja Koko asal-asal letak pajel. Bisa, pertama salah letak pajel. Kedua, biasanya pajelnya gini kok, ada air. Keduanya bukan hanya gunung, air dan gunungnya. Jadi itu muncul yang keduanya nampak gunungnya, tapi airnya, berarti aku pernah lihat pajel ini. Coba dilengketkan kemarin nih. Oke, udah cocok nih, udah 2. Tunggu lagi nih. Tiba-tiba nampak air, si gunung, tiba-tiba ada yang kencang. Oh, berarti ini pajel kemarin nih. Ini udah terjawab nih. Gitu. Jadi itulah pajel kok. Jadi visionnya kita itu tidak bisa berpatok pada satu kok. Oke. Jadi ini cerita punya cerita. Kalau saya baca dari ini semuanya masih 179 Indigo and bla bla bla. Ini sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab. Betul. Nanti mungkin live ini akan kita posting juga ya. Jadi yang penasaran boleh dinonton ulang. Nah, kali ini mungkin kita berlanjut ke bentar. Ini sudah semuanya. Nah, nyambil cerita kok. Karena ada teman-teman nanya juga. Kenapa waktu di gunung meletus kamu bisa tulis Jawa? Oke, sekali lagi juga Eji jelasin di sini. Banyak spekulasi di gambar itu, Eji baca juga ada yang bilang ya Tuhan ya kenapa si Ja dan Wahnya itu terpisah? Apakah Pulau Jawa akan terpisah? Tidak serumit itu cara pemikiran sih kok. Itu Jawanya supaya mempercantik gambar aja, ada kata jada. Kalau ditulis di atas kan ketutup sama gambar-gambar di atas. Jadi aku pisahkan jadi 2. Oke, itu yang pertama. Kenapa di gambar itu Eji tahu itu di Jawa? Karena pajelnya ada Jawa. Nah, jadi kenapa itu bisa spesifik ada tempat? Karena di pajelnya ada kata Jawa. Makanya bisa tahu itu di Jawa. Tapi nggak semua hal. Kenapa pesawat ini kan kamu nggak tahu? Jawa Timur, ada Jawa mana, ya kan? Ada kemungkinan bukan satu tempat di mana gitu ya. Benar. Intinya nggak dipaksakan lah. Yang kelihatan itu yang akan diungkapkan. Kira-kira begitu. Aduh bro. Lama-lama enggak, ini soalnya beliau ini teman sekolah bro. Iya. Jadi
ujung-ujungnya aku merasa kok jadi kasihan lihat dia, bro. Serius. Bener. Masa ya kita kan manusia kan mau punya kehidupan sendiri kan. Kalau setiap hari kita urusnya jadi urus puzzle dan ini kan sebenarnya udah agak ini. Bro, kamu nggak ada keuntungan loh sebenarnya. Benar. Tentang masalah puzzle dan ini. Benar. Dan setelah kamu ketahui dan setelah kamu ibaratnya udah wah lengkap nih puzzle-nya, ini bakal terjadi ini. Setelah bro ungkapkan pun itu tidak bisa menyelamatkan, bro. Iya. Menurut pandangan kamu itu gimana, bro, tentang masalah ini, bro? Hal paling simpel yang saya pikirin kok, apapun yang bisa saya ungkapkan, yang paling utama tidak ada keluarga saya, tidak ada teman yang saya kenal, dan tidak ada sekarang ini ya tambahan satu, tidak ada teman-teman di Instagram saya yang ada di dalam itu. Itu dulu yang paling penting. Jadi Eji juga bukan coba mengungkap satu dunia, tidak. Karena gini, puzzle-nya itu belum tentu hanya di Indonesia. Benar. Bisa jadi puzzle di luar negeri, ya, bukan hanya terjadi di Indonesia. Jadi nggak usah terlalu khawatir itu semua di Indonesia, tidak. Karena puzzle-nya itu benar-benar acak banget. Bisa jadi terjadi di negara-negara lain gitu. Itu hal paling mendasar adalah tidak ada teman, keluarga, dan teman-teman Instagram berada di dalam kejadian itu yang paling penting. Oke. Kalau bisa sih seluruh umat manusia jangan ada yang celaka lah. Ceritanya begitulah. Oke, jadi kali ini apa ini? Serang Banten. Ini semangat. Udah berapa kok yang lihat kok? Nggak tahu nih. Aku udah baca pun hang nih. Gak semua indigo udah mulai. Oke, jadi kayaknya ini pertanyaannya hampir-hampir imbang, hampir-hampir sama. Dan ini serupa tapi tidak sama. Dan waktu kita juga agak mepet sebenarnya, karena Eji bakal lanjut lagi kan ke tempat yang lain. Nah, mungkin untuk the next prediction harusnya pertanyaan kita harus tanya ke Eji nih, the next prediction. Tapi sebenarnya karena melihat kamu agak kasihan kali ini, tidak usah laku ya. Sebenarnya dia udah jawab tadi capek, sih. Bro, Dia udah jawab sebenarnya. Lu bilang next prediksi, sebenarnya dia udah jawab. Dia bilang kan harus menjauhi alam sih, kurangi ke alam-alam, kurangi adventure gitu kan. Itu yang kelihatan kan. Oke, jadi untuk 2021 yang baik kelihatan nggak, bro? Yang baik untuk 2021 dari segi apa gitu? Saat ini yang paling baik. Saat ini belum terlalu jelas kok. Belum terlalu jelas. Jadi gini kok. Kalau otak ini mau dibilang penuh kok. Jadi banyak banget puzzle gitu loh. Jadi tinggal nanti ditarik-tarik yang mana-mana. Saat ini sih kalau yang jelas banyak. Maksudnya yang ada banyak yang baik, tapi belum berani Eji ungkapkan. Ya, ditambah lagi jadwalnya udah penuh sekarang. Ya, makanya jadwalnya penuh. Yang dari Melbourne merasa terjawab. Thank you. Habis itu ini dari Malaysia juga, thank you semuanya. Banyak fansnya ya. Wih, mantap jadi ya. Banyak fansnya. Kok jadi lebih terkenal dia dari kita, bro? Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung atau yang terlewat, itu bisa dilihat di channelnya Koko Jompal Channel. Nah, itu akan diputar ulang. Ini benar-benar pertanyaan yang belum Eji pernah jawab di tempat-tempat lain. Mungkin ada beberapa sudah, tapi rata-rata globalnya itu baru. Pertanyaan yang baru saja sih. Mungkin terakhir lah, Bu ya. Pesan terakhir untuk pesan untuk Jompal Lovers. Jangan pesan terakhir, bahaya, bro. Mana tahu mungkin Jompal Lovers ada pendengar City Radio serta ini yang lagi live IG, silakan. Oke, jadi untuk pendengar Jompal Lovers, pendengar City Radio, juga follower Instagramnya Eji. Satu hal yang selalu Eji bilang, kita tidak akan bisa menghindari bencana apapun yang akan terjadi, tapi tempatkanlah diri kita itu tidak ada di dalam bencana itu. Dengan cara apa? Perbanyak doa, sesuai agama masing-masing. Dan satu lagi yang paling penting, perbanyak berbuat baik. Amal, itu paling penting. Itu paling penting. Itu. Oke. Jadi untuk Jompal Lovers dan seluruh pendengar yang mendengarkan dari manapun juga, yang dari Malaysia, dari Vietnam, dari mana juga yang mendengar, terima kasih sudah hadir juga, ikut hadir untuk mendengarkan si Madi Ru Eji. Jadi pesannya, kesimpulan terakhir adalah berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ya, benar. Dan manusia tidak ada yang sempurna. Benar. Jadi kalau bisa tetap cari Tuhan Anda, cari keyakinan Anda. Benar. Jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang belum terjadi. Benar.
Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, tentunya tetap streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1 siang. Dan untuk full videonya bisa cek di Jompol Channel. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Thank you Madi. Thank you Madi.